Tapi saya heran ya saudara, pada saat itu, walaupun saya hidup bergelimangan dosa, tapi entah kenapa pada saat saya lagi ngerasa saya lagi mabuk banget gitu, saya selalu kepikiran sama Tuhan. Tuhan, saya tahu suatu saat nanti saya pasti akan jadi hamba Tuhan. Saya nggak bakalan bisa lari gitu. Tapi tetap mabuk aja gitu. Terus sampai tahun sekitar tahun 2000-an gitu ya. Tahun 2000 saya rasa, awal 2000 gitu. Itu tiba-tiba ada teman saya ketemu sama saya gitu, namanya Rina. Dia bilang gini, Reynold, lu sekarang lagi ngapain? Sekarang lagi santai nih, saya bilang. Karena begitu udah tahun 2000-an, udah nggak begitu banyak syuting, udah nggak syuting tiap hari lagi, sekali-sekali aja. Saya ketemu dengan Rina namanya, dari Yayasan Gita Eklesia, yang kantornya itu ada di Ambarawa, Semarang. Di Ambarawa itu adalah tempat panti asuhan anak-anak, dari anak-anak korban-korban kerusuhan Sampit, korban kerusuhan Ambon, terus korban dari bencana alam gitu. Dia bilang, Reynold, itu ada beberapa anak-anak situ, mereka itu adalah saudara lu, kata, yang dari Tobelo. Yang bener, coba lu datang deh, katanya, ke tempat kita. Saya datanglah ke Ambarawa. Begitu saya datang ke Ambarawa, ngobrol sama mereka, ternyata bener, beberapa anak di situ saya ngobrol mengenai siapa keluarganya, siapa bapaknya, siapa ibunya, ternyata nyambung, memang masih ada kerabat dengan anak-anak itu. Sehingga pada saat itu sih saya merasa tergerak gitu, saya sepertinya sadar gitu, ternyata ada loh keluarga gue yang perlu untuk bisa diperhatikan gitu. Dari situ saya sedikit-sedikit sudah mulai meninggalkan kehidupan saya gitu. Walaupun sekali-sekali saya masih ngaco-ngaco. Dan dari situ, dari awalnya hanya ngurusin anak-anak panti asuhan, ngurusin panti asuhan di beberapa tempat di Indonesia, terus baru ada kegiatan lain gitu. Nah, setelah saya tadi pikir-pikir ya, beberapa teman-teman saya kemarin sempat nanya, kapan sih sebenarnya saya bisa beralih gitu untuk meninggalkan masa lalu saya yang luar biasa, dari kegiatan kehidupan bebas banget, kehidupan rusak banget, terus mulai beralih. Sepertinya saya pada waktu mulai ada kegiatan di panti asuhan itu teralihkan gitu, karena kegiatan saya selama itu adalah di Jakarta. Teman-teman saya yang lama itu semuanya di Jakarta. Saya tinggalkan gitu. Saya tinggalkan kehidupan teman-teman saya yang di Jakarta. Saya berada di komunitas baru, di komunitas namanya adalah komunitas pekerja sosial. Bilangnya Peksos, pekerja sosial. Di beberapa tempat dari Semarang, Yogyakarta sampai ke NTT. Kegiatan kita itulah dari Sumatera, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, sampai ke Lombok, sampai ke NTT. Itulah kegiatan saya. Mungkin pada saat itu saya terputus dengan dunia yang lama, sehingga walaupun sepertinya saya masih lemah, tapi karena saya tidak ada kontak dengan teman-teman lama ini, sehingga mayoritas kehidupan saya adalah ngurusin anak-anak panti gitu. Dari situlah saya merasa mulai seger gitu ya. Tadinya waktu saya ingat Pak, waktu saya masih awal-awal nih di Ambarawa, itu ada rasanya kayaknya lemes banget gitu. Wah, ini kok nggak kelar-kelar ya. Ini kayaknya pengen buru-buru ke Jakarta. Tapi di situ mungkin ya Tuhan menjaga saya, memberikan saya hati, memberikan saya pikiran, memberikan saya kekuatan bahwa kehidupan saya harus berubah gitu. Memang di dalam hati saya pada waktu itu ada, saya mau berubah Tuhan, saya mau berubah. Tapi karena saya masih di Jakarta, ya udah balik-balik lagi. Ternyata untuk saya bisa pindah dari kehidupan kelam, kehidupan yang lebih baik, ya saya tinggalkan satu daerah tersebut. Dan itu yang efek banget saya. Dari situ baru berkembang dari kegiatan yang berapa tahun itu untuk ngurusin anak-anak jalanan, ngurusin
anak-anak panti asuhan. Baru ada kegiatan lagi untuk ngurusin terpidana mati. Kami ngurusin terpidana mati di Nusa Kambangan. Awal masuk saya Nusa Kambangan tuh, wah rasanya agak takut ya. Di Nusa Kambangan itu, waktu itu masih ada 7 lapas. Lapas terbuka, batu, besi, narkotika, kembang kuning, permisan, pasir putih. Itu setiap kegiatan kita itu di situ setiap bulan, pada minggu keempat dan minggu kelima, kita 1 minggu ada di Cilacap. Biasanya kita datang entah dari Jakarta ataupun dari Semarang ke Cilacap di hari Senin, di hari Minggu. Dari hari Minggu kita udah koordinasi untuk pelayanan pada esok hari. Jadi begitu kita sampai di Cilacap, besok pada hari Senin kita udah masuk tuh ke Wijayapura. Sampai Wijayapura, setelah clearance dan segala macam-macam, baru kita naik perahu seberang sampai ke Nusa Kambangan gitu. Baru dari situ kita akan datang hanya 1 hari, hanya 1 lapas. Nanti siangnya udah kembali lagi. Nah, kita di situlah ngurusin pelayanan dari yang terpidana mati sampai bawa-bawa. Kita juga bawa rohaniawan bahkan untuk beberapa agama, dari yang Buddha sampai yang Kristen sampai yang Islam gitu. Di situ saya sebenarnya udah mulai terputus dengan kehidupan lama saya, dan diperkuat lagi dengan lingkungan ya. Lingkungannya yang terus ada di samping saya untuk memberikan kekuatan supaya saya tidak kembali lagi gitu. Saya bersyukur banget sama Tuhan. Tuhan itu membawa saya smooth ya. Saya sempat mikir-mikir gitu. Beberapa teman saya nanya, lu kapan sih sebenarnya bisa kembali kehidupan lu yang bener gitu. Saya mikir kapan ya gitu. Karena saya pikir nggak terfikirkan gitu kapan saya untuk bisa kembali lagi ke jalan Tuhan. Ternyata setelah saya renungkan, ya pada saat itu saya mulai beralih dari kehidupan lama ke kehidupan baru. Saya bersyukur, saya ini adalah bukti dari kebesaran Tuhan, bahwa pada saat kita bilang sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan aduh gue juga nggak mau Tuhan kehidupan kayak gini terus. Habis saya Tuhan. Memang bedanya saya sama teman-teman yang ada di sini, saya tidak ditangkap oleh polisi. Teman-teman di sini ditangkap oleh polisi dengan berbagai macam kondisinya gitu. Dan saya bersyukur banyak kali gitu ya, deket banget ada pemeriksaan dan lain-lain, saya lolos seperti itu. Dan mungkin Tuhan maksudnya ya ini, kalau memang saya betul memberikan hati saya, memberikan kemauan saya untuk bisa menjadi orang yang bisa memberitakan gitu ya, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kasih Tuhan dari apa yang saya alami, Tuhan akan bawa saya. Dan apa yang saya alami ini luar biasa teman-teman ya. Saya nggak kepikiran loh, pada saat saya lagi nyungsep-nyungsepnya itu orang ngelihatnya mungkin di TV terus, di media massa terus, padahal dalamnya hancur, bobrok gitu. Anak sama istri aja nggak dipikirin, keluarga aja nggak dipikirin. Orang tua saya suatu ketika nih, saya pernah cerita nih. Jadi saya nggak pulang berapa lama, selalu nggak pulang. Begitu saya pulang ke rumah gitu, biasanya karena duit udah mulai habis, saya datang ke rumah. Habis itu istri saya bilang, oh lu bau banget nih katanya. Iya belum mandi ini berapa hari, saya bilang. Saya mandi. Begitu saya buka pintu kamar mandi, ibu saya udah depan pintu kamar mandi. Saya kaget, kok ada ibu saya di rumah saya depan pintu kamar mandi. Dia tepuk-tepuk pundak saya gitu di depan. Nakku, sadarlah kau katanya. Saya ngeliat ibu saya gini, apa-apaan sih mama, kok mama bisa ada di rumah saya? Udahlah sadar ya kau anakku. Udah, kamu habis dari mana kamu? Enggak, ada habis syuting. Saya selalu bilangnya kayak gitu, sadar kau. Sampai seperti itu.